Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak perubahan sosial. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas faktor perubahan sosial dan sekarang kita membahas dampak perubahan sosial. Dan perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran dampak ini adalah siswa mampu membandingkan dampak positif dan negatif perubahan sosial. Jadi saya mengharapkan kalian semua mampu membandingkan dampak positif dan negatif dari perubahan sosial. Nah, dampak perubahan sosial ini ada dua ya. Jadi ada dampak positif dan negatif. Di dampak positif itu kita pasti tahu dampak positif adalah dampak yang baik dan dampak negatif adalah dampak yang buruk. Nah, kita lanjut kepada dampak positif terlebih dahulu. Kita ada membahas 3 dampak, yaitu yang pertama meningkatkan taraf hidup. Mengapa perubahan sosial bisa meningkatkan taraf hidup seseorang? Jadi karena majunya teknologi, karena majunya pendidikan. Jadi kedua aspek ini dapat meningkatkan value seseorang. Jadi misalnya dia cakap teknologi dan kemudian dia pendidikannya bagus, maka value yang dia punya tinggi gitu. Nah, karena value-nya tinggi, jadi taraf hidupnya juga meningkat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada memperluas peluang. Nah, di perubahan sosial ini karena banyak yang berubah, jadi dan teknologi yang semakin pesat, jadi semua hal bisa di-online-kan gitu. Jadi bisa berpeluang untuk pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi politiknya. Kalau misalnya pekerjaan, misalnya banyak lowongan kerja yang baru seperti mungkin influencer atau pedagang online seperti itu. Kalau pendidikan dia juga ada kelas-kelas online seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada memperkuat toleransi. Karena paparan budaya yang semakin gampang ya, kayak budaya luar bisa masuk dengan gampang, budaya kita bisa dikenal orang banyak, jadi toleransi antar negara bisa semakin kuat, seperti itu ya. Kemudian kita membahas dampak negatif. Nah, dampak negatifnya yang kita bahas ada 3 juga. Yang pertama ada kesenjangan sosial. Mengapa dapat menyebabkan kesenjangan sosial? Karena perubahan sosial itu kadang tidak merata, terdapat beberapa kelompok yang mereka itu tidak terpapar oleh perubahan sosial, misal kayak di pedalaman gitu ya. Jadi antara pedalaman dengan orang kota itu memiliki kesenjangan sosial karena orang kota jauh lebih cakap teknologi, jauh lebih mengerti gitu ya. Kemudian krisis identitas. Nah, perubahan karena masuknya budaya dengan budaya luar ya, dengan pesat. Jadi kita sulit menyaring. Jadi kita bisa kebingungan dan krisis identitas bagi individu dan kelompok masyarakat seperti itu. Nah, yang ketiga ada konflik sosial, yang mana perubahan sosial ini menyebabkan perbedaan nilai, perbedaan norma dan kepentingan. Nah, ini dapat memicu konflik dan perselisihan antar kelompok masyarakat ya. Misal dari perubahan sosial ini lebih berpotensi untuk berbeda pendapat antara satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, itu bisa menyebabkan perselisihan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.